Kita mulai sekarang ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Belum nih aku. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Harapan Bunda, Ibu Inayatul Rohmani, kepada Bapak Ibu Guru kelas 1 sampai kelas 3 yang hadir di acara Zoom meeting PTM pada pagi hari ini, kepada segenap Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 3 yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi PTM kelas 1 sampai kelas 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita tunggu rahmatnya. Shalawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 3 yang kami hormati, saya di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SDIT Harapan Bunda, yang keempat sosialisasi pembelajaran tatap muka kelas 1 sampai kelas 3, yang kelima tanya jawab, dan terakhir penutup. Mari kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah yang akan disampaikan oleh Bapak Lubab. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-An'am ayat 1 sampai dengan ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'tilun. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum man 'indahu Allahu fis samawati wal ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un.
Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dzunubihim wa ansha'na min ba'dihim qurnan akharin. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qurban laqala alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin wa qalu laula unzila 'alaihi malak walau anzalna malakal laqudiyal amru thumma la yunzurun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Bapak Lubab. Semoga dengan bacaan Al-Qur'annya membawa keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya, Ayah Bunda, acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDIT Harapan Bunda kepada Ibu Ina. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur kepada Allah sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan sosialisasi pembelajaran tatap muka untuk kelas 1 dan kelas 3. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, uswah kita, tauladan kita, panutan kita. Ya. Semoga syafaatnya kita dapatkan di hari akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru kelas 1 sampai kelas 3, yang berbahagia pada hari ini, Ayah Bunda, dan anak semuanya kelas 1 sampai kelas 3, merasa membersamai dalam kegiatan pembelajaran kita, tentu sangat ingin deh, kelas 1 dan kelas 3, kelas 1 hingga kelas 3 bisa tatap muka dengan Bapak Ibu Guru di sekolah, bisa tatap muka dengan teman-teman, sehingga bisa terjalin kembali kegiatan KBM yang selama ini hanya kita laksanakan via online. Untuk memulai di kelas 3 dulu, pada tanggal 20 September besok, alhamdulillah kita sudah diizinkan kelas 3 paralel nanti akan melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran blended learning, 50% untuk hadir di sekolah dan 50% belajar di rumah. Kemudian apabila prokes dan pelaksanaan PBM kita lancar, maka tanggal 27 bisa dilanjutkan dengan kelas 2. Ya, harapan kita selanjutnya kelas 1 bisa memulai tatap muka di tanggal 4 Oktober sehingga 50% dari kelas 1 sampai kelas 6 siswa bisa masuk kelas. Bapak Ibu, kemudian yang harus dipersiapkan dalam PTN kali ini adalah prokes tentunya, jangan bosan untuk mengingatkan kepada putra-putri kita untuk menjaga jarak gitu ya dengan teman-teman di sekolah, kemudian memakai masker,
Kemudian tolong dibawakan bekal sendiri dari rumah supaya anak-anak tidak mau cari jajan di mana gitu ya, tidak berpikir seperti itu, tapi sudah dibekali dari rumah. Kemudian untuk ayah dan bunda tentu melakukan persiapan ya ketika anak-anak mau berangkat ke sekolah gitu, kemudian mengantar ataupun menjemput secara langsung karena tidak diperkenankan untuk menunggu anak-anak di sekolah. Pembelajaran pada PTM kali ini hanya berlangsung 2 jam saja. Jadi kita optimalkan nanti setelah ayah bunda mengantar, kemudian ditinggal saja putra-putrinya, 2 jam kemudian baru dijemput. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan PTM-nya berjalan dengan lancar. Ayah bunda kita minta kerjasamanya, apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru di kelas bisa dipahami dan bisa kita lakukan kerjasama dengan baik. Demikian sambutan yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bu Ina atas sambutannya. Selanjutnya ayah bunda, mari bersiap-siap kita dengarkan sosialisasi pembelajaran tatap muka kelas 1 sampai kelas 3 yang akan disampaikan oleh Ibu Krisni. Kepada Ibu Krisni kami persilahkan. Bapak Ibu, suara saya kedengaran ya? Kedengaran Bu. Dengeran, Bu. Dengar, Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Harapan Bunda, Bu Inayatur Rahmani, Bapak Ibu guru kelas 1 sampai kelas 3, kemudian wali murid kelas 1 sampai kelas 3. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya dipertemukan dalam agenda sosialisasi untuk pembelajaran tatap muka kelas 1 sampai kelas 3. Bapak Ibu, saya di sini diamanai untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan teknis yang nanti insya Allah akan kita laksanakan di SDIT Harapan Bunda. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan Bu Ina, Bapak Ibu semuanya, kita sudah alhamdulillah kemarin selama 1 pekan kelas 4 sampai kelas 6 sudah memulai terlebih dahulu. Alhamdulillah berjalan lancar ya, baik secara KPM ataupun prokes, dan kita sudah mendapatkan perizinan dari dinas untuk melanjutkan di kelas 3. Nah, semoga nanti kelas 3 ini lancar bisa berlanjut sampai kelas 1. Amin, Allahumma amin ya. Ibu-ibu yang kami hormati, mohon maaf bisa ditampilkan ininya. Ya. Kelihatan ya Bapak Ibu? Mohon izin kami sampaikan beberapa hal berkaitan dengan teknis pembelajaran tatap muka di sekolah kita yang insya Allah untuk kelas 3 akan kita mulai besok hari Senin tanggal 20 September 2021. Di slideshow Pak, minta tolong Pak. Oke, lanjut. Bapak Ibu semuanya, kegiatan pembelajaran tatap muka ini kita mengambil dasar hukumnya dari keputusan bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama gitu ya. Ini di nomor 119/4536 SC tentang panduan penyelenggaraan PTM tahun 2020-2021, kemudian juga diperkuat instruksi wali kota selaku Satgas Covid gitu ya untuk di wilayah Kota Semarang. Lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu semuanya, PTM terbatas ini diharapkan mampu memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan pembelajaran
yang berkualitas di satuan pendidikan, tetapi juga yang kedua adalah mencegah terjadinya penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, salah satu indikatornya kita diperkenankan melanjutkan di kelas 3, kelas 2, kelas 1. Salah satunya adalah tidak munculnya klaster COVID dari sekolah begitu ya. Kita berdoa semuanya Bapak Ibu, semoga klaster COVID sudah selesai begitu ya, tidak muncul lagi sehingga bisa berjalan lancar begitu. Baik, lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah untuk PTM kelas 3 ini kita mulai 20 September. Untuk pelaksanaan PTM-nya dari hari Senin sampai hari Jumat untuk 50% siswa yang masuk secara bergantian. Nah, di sekolah kita mengambil 50%-nya dari presensi atas dan juga presensi bawah. Jadi misalnya hari Senin itu karena pekan kedua, berarti yang masuk hari Senin adalah presensi bawah. Kalau kita ambil rata-rata umum berarti nomor absen 16 sampai 30. Tapi kalau di dalam kelas itu hanya ada 26, berarti 14 sampai 26. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi intinya tidak pakem 1 sampai 15, tetapi separuh dari jumlah kelas yang ada. Misalnya 28 berarti absen 1 sampai 14 berangkat termasuk absen atas, kemudian 15 sampai 28 termasuk absen bawah. Menyesuaikan kelasnya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, untuk PTM, siswa memakai seragam sekolah sesuai jadwal harinya. Nah, ini ada pengecualian, barangkali Bapak Ibu ada yang karena satu dan lain hal, tidak memungkinkan memakai seragam sekolah setiap hari sesuai dengan jadwal, maka diperkenankan Bapak Ibu silahkan memakai, misalnya pengadaan cukup satu saja, misalnya seragam merah putih bisa dipakai dari hari Senin sampai Jumat, gitu nih. Atau kalau itu pun masih terasa kesulitan, Bapak Ibu monggo bisa menyesuaikan, gitu ya, menggunakan baju bebas menyesuaikan, gitu ya, bebas dan sopan, gitu nggih. Atau koko putih, begitu. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan pelaksanaan PTM, kita menggunakan metode blended learning, gitu ya. Jadi sebagian siswa tetap ada di rumah, sebagiannya di sekolah begitu ya, yang di rumah melalui aplikasi Google Meet. Nah, tadi Bapak Ibu sudah melihat ya salah satu simulasi pembelajaran kita yang menggunakan blended learning. Jadi anak-anak sama jamnya, jam belajarnya seperti yang di sekolah gitu ya, tapi di rumah menggunakan Google Meet, yang di sekolah tatap muka bersama dengan Bapak Ibu guru. Nah, ini Bapak Ibu simulasi untuk pemberangkatan siswa, karena kita sekarang masuk pekan kedua ya. Pekan kedua itu dalam artian pekan keduanya harapan Bunda memasuki PTM gitu ya. Alhamdulillah kemarin pekan pertama sudah kita mulai, sudah selesai. Sekarang masuk pekan kedua, maka besok hari Senin itu yang masuk adalah absen bawah. Absen bawah itu masuk hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sedangkan absen atas itu masuknya hari Selasa dan Kamis. Begitu, semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi kalau putra-putrinya masuk di absen bawah, maka putra-putrinya masuknya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Begitu. Lanjut. Bapak Ibu, nanti insya Allah jadwal yang akan kami bagikan modelnya kurang lebih seperti ini. Bisa kelihatan ya Bapak Ibu. Ada yang di blok, ada yang tidak di blok. Apa bedanya? Yang di blok Bapak Ibu itu berarti pembelajaran tatap muka. Yang tidak di blok itu adalah pembelajaran daring di rumah, bisa melalui Google Meet atau melalui Classroom, Google Classroom. Nah, satu contoh saya mencontohkan di hari Senin Bapak Ibu. Seperti tadi disampaikan, kita hanya diperbolehkan selama 2 jam saja berada di sekolah. Untuk kelas 3 akan kita mulai jam 8.30 sampai terakhir pulangnya jam 10.30. Nah, pengecualian di hari Senin karena ada tahfidz, maka untuk khusus kelas 3 itu masuknya setengah 8 sampai pulangnya setengah 11. Artinya yang tatap muka nanti sudah tidak ada tahfidz lagi secara daring, begitu khusus untuk hari Senin.
Tetapi di hari Selasa dan seterusnya, anak-anak masuknya tetap setengah 9. Pengecualian hanya di hari Senin. Kemudian di hari Kamis dan Jumat itu ada di jam ke-0-nya ada jurnalistik dan bahasa Inggris ini melalui GCR. Monggo nanti sambil menunggu setengah 9 di rumah bisa buka-buka GCR-nya, bisa dilihat jurnalistik dan bahasa Inggrisnya. Nah, ini karena GCR itu waktunya bisa panjang, bisa sampai nanti malam, jadi tidak terpanjang waktu, harus pagi selesai begitu nggih. Ini untuk menunggu waktu saja. Karena kalau kami taruh di bawah itu sudah lebih dari jam 12 begitu. Sehingga mohon maaf ini ada 2 mapel yang kami taruh di jam pagi. Asumsinya bisa buat anak-anak sambil menunggu berangkat setengah 9 gitu. Kemudian nanti hari Selasanya Bapak Ibu, Senin itu yang berangkat absen bawah, absen atasnya masuk hari Selasa, Rabu kembali absen bawah, Kamis absen atas, berselang-seling begitu Bapak Ibu. Kemudian kembali ke hari Senin, kalau yang tadi tatap muka khusus hari Senin masuknya setengah 8 karena ada tahfidz dulu. Kemudian yang di rumah itu tidak blended ya untuk tahfidz. Berarti yang di rumah pagi itu mandiri, silahkan murojaah mandiri. Baru kemudian akan bertemu dengan pendampingnya itu setelah selesai KBM Blended Learning yaitu jam 11 sampai jam 12 khusus siswa yang ada di rumah. Untuk yang berangkat ke sekolah sudah bertemu dengan gurunya tadi di sekolah jam setengah 8. Begitu ya Bapak Ibu. Di bagian bawah kita sertakan yang masuk, siswa yang masuk absen berapa begitu ya, atas bawah atas bawah. Kalau ini bawah atas bawah begitu. Kemudian Bapak Ibu, ruang kelas yang dipakai ada di bawahnya tulisan hari Bapak Ibu. Nah, karena di SDIT Harapan Bunda belum ideal bisa memenuhi standar pembelajaran blended learning yang ideal, ada PC-nya, ada webcam-nya, ada LCD, ada sound-nya, dan yang lengkap ideal itu, maka untuk kelasnya ini bergantian Bapak Ibu untuk bisa merasakan kelas yang ideal begitu. Sehingga mohon maaf, ini untuk kelas memang ada perubahan begitu nggih. Nah, ini khusus yang berangkat hari Senin, kelas ruangannya di kelas 3KA, hari Rabu masih sama di 3KA begitu ya. Hari Selasa sama yang masuknya hari Kamis tempatnya di Mat Usman juga sama di Mat Usman. Jadi siswa yang sama akan menempati ruang yang sama untuk hari Senin dan Rabu sama, hari Selasa dan Kamis siswanya sama, ruangannya juga sama. Gitu ya Bapak Ibu untuk tempatnya. Nah, nanti insya Allah jadwal ini akan di-share oleh Bapak Ibu guru kelas masing-masing di grup kelasnya. Monggo nanti bisa di-print atau dibintangi begitu ya Bapak Ibu sehingga tidak lupa begitu. Begitu ya berkaitan dengan jadwal, semoga bisa dipahami Bapak Ibu. Barangkali nanti masih membutuhkan penjelasan, silakan bisa menghubungi guru kelasnya masing-masing untuk bertanya hal-hal terkait teknis. Begitu lanjut. Nih Bapak Ibu, karena ini PTM-nya terbatas, pembelajaran tatap muka terbatas dan ada juknis dari dinas terkait dengan shift masuknya, sehingga mohon maaf ini waktunya memang bershift-shift gitu ya. Yang paling pagi itu kelas 6 jam 7 sudah masuk, kelas 5 7.30, kelas 4 jam 8, kelas 3 jam 8.30. Nah, nanti rencananya kelas 2 dan kelas 1 tidak kita teruskan Bapak Ibu, nanti semakin siang begitu ya. Kelas 2 nanti rencananya masuk jam 8 akan kita dobelkan dengan kelas 4, kelas 1 akan kita dobelkan dengan kelas 3 begitu. Semoga nanti lancar begitu ya sehingga shiftnya tidak terlalu panjang begitu. Lanjut. Baik, ini yang tadi sudah dipesankan oleh Bu Ina dan juga sudah ada di protokol di simulasi nih Bapak Ibu. Mohon Ananda dari rumah hal-hal yang sudah tertulis ini bisa dibawakan, masker, face shield, kemudian hand sanitizer gitu ya, lap kain atau kalau tidak ada ya tisu begitu ya. Kemudian nah ini membawa bekal Bapak Ibu. Tolong karena kita pembelajarannya juga hanya 2 jam di sekolah, kita prokesnya masih menjadi sorotan, maka kita tidak diperkenankan, anak-anak tidak diperkenankan
dibawakan uang saku gitu ya. Harapannya apa? Bapak Ibu membawakan makan dan minum untuk Ananda karena kita memberikan jatah istirahat itu kurang lebih hanya 10 menit. Nah, setelah itu anak-anak pulang gitu. Di samping itu kenapa kok tidak boleh jajan, tidak boleh bawa uang saku? Ini meminimalisir kita protokol kesehatan yang tidak bisa kita pantau begitu Bapak Ibu. Nah, ketika itu makannya di kelas bersama dengan Bapak Ibu guru, sehingga kita prokesnya harapannya bisa dipantau. Tetapi kalau anak-anak sudah jajan di luar, bisa jadi berkerumun, nggak pakai masker, dan yang lainnya kita yang di luar pantauan kita. Begitu. Jadi mohon kerjasama Bapak Ibu, bukan apa-apa, tidak boleh bawa uang saku ini, tapi ini dalam rangka kita menegakkan prokesnya, sehingga harapannya tidak muncul klaster baru COVID-19 di area sekolah. Dan ini juga harapannya kerjasama dengan Bapak Ibu semuanya terkait juga dengan tidak berkerumun ya Bapak Ibu ya, barangkali sudah hadir ya harapannya di sekolah untuk jemput kok anak putranya belum keluar ya mohon bisa tetap jaga jarak begitu ya, tetap pakai masker dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah membawa buku pelajaran dan alat tulis sendiri sesuai dengan jadwalnya masing-masing gitu ya. Harapannya anak-anak tidak meminjam alat dari temannya. Jadi mohon tetap bawa pensil, bawa penghapus dan seterusnya yang dibutuhkan oleh anak selama pembelajaran begitu. Lanjut, Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami jelaskan berkaitan dengan teknis keberangkatan dan kepulangan. Untuk keberangkatan, orang tua mengantar putra-putrinya dan harapannya tidak parkir di halaman gitu ya. Jadi Bapak Ibu setelah ngantar monggo bisa melanjutkan aktivitasnya masing-masing di rumah gitu ya, atau di tempat kerja. Nah, baru kemudian diharapkan Bapak Ibu rawuh kembali untuk penjemputan anak. Untuk kelas 3 ini kita untuk pulangnya agar tidak terjadi penumpukan ketika pulang, maka anak-anak dikeluarkan berdasarkan shift-shiftan juga begitu Bapak Ibu. Kita mulai dari kelas 3A, nah itu apa ya? Kaab ya Bapak Ibu ya. Kaab itu dikeluarkan dari kelas, jadi nanti siswa jam 10.30 kelas 3A akan dikeluarkan gurunya dari kelas menuju ke lorong. Jadi Bapak Ibu tinggal dada begitu, oh ya itu anaknya nanti langsung keluar, kita tidak dipanggili satu persatu. Nanti selama kurang lebih 5 menit siswa akan menunggu di situ. Kemudian nanti kalau sudah jatah waktunya habis 10.35 maka kelas B yang akan dipanggil turun. Kelas A bergeser bagi yang belum dijemput. Demikian seterusnya, jam 10.35 kelas B baru turun. Kelas B ada waktu durasi sekitar 5 menit. Kemudian Bapak Ibu monggo bisa diambil putra-putrinya. Kalau belum dijemput geser lagi. Jam 10.40 baru kelas C akan diturunkan. Nah, kemudian menunggu sekitar kurang lebih 5 menit. Baru kemudian geser ketika anak-anak belum dijemput. Nanti bersama dengan Bapak Ibu guru kelas yang akan menemani di lorong begitu ya, untuk mengatur mekanisme biar tidak terjadi kerumunan begitu Bapak Ibu. Berlanjut ke kelas 3D baru akan diturunkan di 10.45. Jadi Bapak Ibu biar menunggunya tidak terlalu lama, monggo bisa dipaskan sesuai dengan kelasnya masuknya itu jam berapa begitu ya. Jadi akan meminimalisir pemanggilan nama anak per anak karena itu mengganggu begitu ya. Karena nanti beberapa kelas yang jam tahfidz sepulang sekolah masih ada yang nambah 1 jam. Begitu. Kemudian Bapak Ibu orang tua diharapkan tidak menunggu di area sekolah. Kepulangan bersegera menjemput putra-putrinya sesuai jamnya. Bagi misalnya yang kemudian ada satu dan lainnya tidak bisa tepat waktu, bisa ngabari guru kelasnya sehingga tidak pikiran begitu ya, kok aku nggak dijemput-jemput ya Bu, begitu. Lanjut Pak, apakah masih ada? Kayaknya sudah selesai nggih. Nah, baik itu Bapak Ibu hal-hal teknis berkaitan dengan anak-anak putra-putri kita nanti untuk kelas 3, nanti kelas 2 dan kelas 1 kurang lebih hampir sama. Jadi ketika nanti masuk mulai kelas 2 dan kelas 1 kami tidak sosialisasi lagi, sudah kita barengkan ini. Yang kita susulkan nanti adalah surat resmi beserta dengan jadwal.
Secara aturan kurang lebih sama Bapak Ibu dengan kelas 3, sehingga kelas 3 21 harapannya bisa berjalan dengan baik. Pak Arif, monggo bisa ditampilkan PTM yang sudah berjalan kita selama 1 pekan kemarin. Kalau yang tadi ditampilkan di awal adalah simulasi. Simulasi itu contoh bagaimana PTM kita terapkan. Nah, ini adalah gambaran PTM 1 minggu kemarin Bapak Ibu, kelas 4-6 yang sudah berjalan. Semoga bisa mendapatkan gambaran terkait dengan PTM yang dilakukan di SDIT Harapan Bunda. Monggo bisa ditampilkan. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh wayo wayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh wayo wayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh oh wayo wayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, main-main gak usah. Yo oh oh wayo wayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga, agar sehat selamat. Yo oh oh wayo wayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo ayo ayo, yo ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh wayo wayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh oh wayo wayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, main-main gak usah. Yo oh oh wayo wayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu nggih konsep penerapan PTM yang ada di SDIT Harapan Bunda yang kemarin sudah berjalan selama 1 pekan Bapak Ibu. Oh ya, untuk Bapak Ibu tadi di begitu awal masuk ada
cut itu nggih Bapak Ibu. Jadi ketika Ananda itu cek suhu, maka batasan maksimal diperkenankan masuk adalah 37, paling kalau lebih dari 37,3 maka Ananda dipersilahkan pulang Bapak Ibu. Ada keluhan demam, batuk pilek, kemudian suhu tubuhnya melebihi 37,3 maka tidak diperkenankan untuk masuk begitu. Kemudian berkaitan dengan PTM ini nanti Bapak Ibu akan kami siapkan kuesioner, nanti monggo bisa diisi karena kami juga harus mendapatkan perizinan dari Bapak Ibu ketika memasukkan Ananda. Jadi bagi orang tua yang keberatan karena ada satu dan lain hal maka bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang putra-putrinya masuk itu berarti sudah dengan persetujuan begitu ya, karena Bapak Ibu sudah mengisi di kuesioner. Baik yang setuju atau tidak setuju, maka monggo Bapak Ibu kami harapkan karena itu salah satu dokumen yang harus kami lampirkan untuk laporan begitu nggih. Karena kita setiap akhir pekan harus melaporkan berkaitan dengan pelaksanaan PTM kita untuk bisa menambah di kelas berikutnya begitu. Jadi Bapak Ibu kelas 3 sampai kelas 1 kami harapkan nanti setelah ini akan kita share link berkaitan dengan persetujuan ya Bapak Ibu atau kuesioner terkait dengan perizinan Ananda untuk mengikuti PTM. Kemudian cut untuk ini yang tadi Bapak Ibu melihat anak-anak ketika masuk habis cek suhu kemudian menempelkan kartu begitu ya. ID card-nya itu nanti akan dibagi ketika hari pertama masuk sekolah. Itu adalah presensi online, presensi digital ya Bapak Ibu untuk suhu begitu. Sehingga itu sudah by name. Jadi ketika Ananda nanti sudah diberikan, maka setiap masuk maka ID card harus dibawa karena ketika nanti ditempelkan sudah muncul namanya, nama Ananda, suhunya berapa begitu. Begitu nggih? Kemudian insya Allah dari saya cukup Bapak Ibu dari kurikulum berkaitan dengan teknis pelaksanaan PTM. Nanti setelah ini sesi tanya jawab Bapak Ibu. Tadi saya membaca beberapa chat yang sudah bertanya di chat begitu nggih. Kenapa hari Sabtu? Nggih Bapak Ibu juknisnya kita dari Dinas Pendidikan hanya diperkenankan mengadakan PTM itu hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian di hari Sabtu itu tetap ada PTM tetapi daring Bapak Ibu. Jadi kalau di dinas istilahnya literasi dan numerasi. Kalau di kita tetap berjalan hari Sabtu tetapi PTM-nya menggunakan daring. Begitu. Selanjutnya kami serahkan kepada host untuk memandu sesi tanya jawab. Dari saya kami cukupkan dulu ya Bapak Ibu, nanti monggo bisa berlanjut Bapak Ibu, silahkan bertanya secara langsung. Mohon maaf Bapak Ibu yang sedang berbicara, mohon bisa di mute soundnya biar tidak mengganggu jalannya acara. Baik, terima kasih Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan dari kurikulum sekolah berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan tatap muka terbatas kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kembalikan kepada host. Suara saya masuk ya? Masuk Bu Krisni. Terima kasih Bu Krisni atas pemaparan sosialisasi pembelajaran tatap muka kelas 1 sampai kelas 3. Ayah Bunda, monggo yang mau bertanya boleh menulis ke chat ya. Kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah Ayah Bunda kirim melalui chat. Yang langsung dulu aja Bu, monggo ditawarkan yang langsung, untuk yang langsung dulu kami sampaikan yang monggo. Oh ini ada Bapak Syahril Bustami. Monggo mic-nya boleh dibuka Bapak, boleh bertanya. Mic-nya belum dibuka Pak. Mohon maaf Pak, mic-nya dibuka dulu. Nggih. Sudah ya Bu? Oke, sampun Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya wali murid dari anak Kenzi Keisha Putra dan ada juga di kelas 6. Jadi 2 orang wali murid dari 2.
saya menyimak dari tadi terkait dengan jadwal ya Bu, ya jadwal masuk pagi. Kalau nggak salah tadi ada jadwalnya jam 7.30 ya Bu. Dan dimungkinkan pulangnya juga jam 11 atau jam berapa, saya kurang ini tadi. Nah, ini kan kalau anak kelas 6 itu kan sudah harus hadir jam 7, sebelum jam 7 sudah harus hadir. Nah, sedangkan di sini anak kelas 3 ada tadi jadwalnya itu malah 7:30 gitu. Jadi alangkah repotnya orang tua ya mengantar anak dalam waktu setengah jam itu harus bolak-balik gitu loh. Jadi ini yang terpikirkan bagi saya yaitu barangkali ini perlu dipikirkan juga kenapa tidak diseragamkan aja jam masuknya gitu loh. Supaya orang tua tuh enggak bolak-balik gitu loh. Karena satu hal lagi, karena kan di sana tidak boleh antri, tidak boleh parkir di dalam untuk menunggu kan gitu. Jadi saya kan harus ngantar jam 7 balik lagi, nanti 7:30 ngantar lagi anak ke sekolah gitu. Begitu juga jam pulangnya. Kenapa tidak diseragamkan saja gitu Bu? Ini pertanyaannya itu, barangkali itu Bu, mungkin perlu didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Krisni mau langsung dijawab atau mau menambah pertanyaan lagi? Boleh saya jawab dulu ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Syahrial Bustami ya. Mohon maaf Iya, tadi. Bu. Ya. Berkaitan dengan putra-putri yang barangkali double begitu nggih Bapak Ibu, ada yang di kelas 6, di kelas 3, atau kelas 2 dan yang lainnya. Terkait keberangkatan barangkali begitu nggih, karena tadi selangnya ada setengah jam, monggo bisa diberangkatkan bareng enggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti putranya yang belum mulai KBM bisa masuk di ruangan kelasnya masing-masing, bisa menunggu begitu untuk dimulainya PTM di kelas tersebut begitu ya. Kemudian terkait untuk dibarengkan berangkat dan pulang itu harapan kita sih pengennya juga begitu Bapak Ibu. Cuman memang kita terkendala terkait dengan prokes, ada aturan juknis yang memang sudah diberikan dari Dinas Pendidikan, pengaturannya bahwa memang tidak diperkenankan langsung brek begitu, semuanya bareng begitu. Karena apa? Dikhawatirkan memang terjadi kerumunan itu tadi Bapak Ibu. Sehingga kenapa kita buat bersip-sip, itu memang sudah ada juknisnya dari dinas seperti itu. Karena kita masih masa pemantauan ini Bapak Ibu sampai selesai di kelas 1, maka ini kita masih sesuai dengan juknis yang memang sudah diedarkan dari dinas gitu ya. Dan kita berharap kita masih mengikuti polanya seperti itu sampai kita selesai dapat perizinan untuk kelas 1 sampai kelas 6. Terkait dengan teknis yang tadi barangkali putra-putrinya wirawiri bolak-balik, silakan bisa berangkat bareng Bapak Ibu. Nanti putranya dikondisikan karena belum mulai PTM ya menunggu di kelas begitu nggih. Barangkali nanti biar putranya nggak bosen bisa disampaikan ke guru kelasnya juga gitu ya, biar guru kelasnya paling tidak tahu bahwa ada anak yang menunggu di kelas begitu nggih, atau mungkin dibawain apa begitu buku bacaan atau apa kesukaan anak sambil menunggu PTM-nya dimulai begitu. Pun demikian ketika kepulangan kok kebetulan gesehnya cuma setengah jam dengan kakaknya begitu ya. Silakan bisa berbarengan dijemputnya, tetapi mohon bisa berkomunikasi dengan guru kelasnya masing-masing agar bisa dikondisikan begitu ya. Ketika memang karena kasuistik satu dan lain hal ya, karena tadi ribet di di bolak-baliknya nggih. Nanti monggo bisa disikapi seperti itu. Intinya peraturan yang ada seperti itu, tapi Bapak Ibu kita juga fleksibel nggih. Monggo nanti bisa dibicarakan bersama dengan guru kelasnya untuk mensiasati agar tidak terlalu rempong begitu nggih Bapak Ibu nggih. Begitu Bapak. Ya baik Bu, jadi saya kira guru juga terutama juga ikut mengkondisikan kan anak yang sedang menunggu kan itu ya Bu ya. Paling tidak sepengetahuan gurunya, biar gurunya tahu bahwa si anak ini berangkat dulu begitu. Nanti. Ya. Ya maksud saya itu jangan sampai anak nanti kita kan tidak bisa masuk ke zona di wilayah di dalam sekolah. Jadi kan jangan anak-anak nanti berkeliaran begitu gitu karena menunggu jamnya gitu loh. Jadi mohon Bu nanti ya dikondisikan juga oleh guru-guru dikondisikan tempat dan ruangan ya barangkali ada ruang khusus saya enggak tahu persis gitu ya. Itu yang kami harapkan gitu loh. Jangan sampai nanti terjadi kalau ruangan kelas masing-masing kelas punya kelas masing-masing jadi bisa menunggunya di ruang kelasnya masing-masing sesuai dengan
bisa Baik, menunggu di Bu. ruang Baik, kelas Bu. yang tertera di jadwal masing-masing begitu. Ya, yang penting bagi kami orang tua, guru terutama guru juga paham tentang hal ini dan mengkondisikan juga anak-anak yang sedang menunggu ini, gitu yang maksud saya itu seperti itu, Bu. Ya. Baik, Pak. Insya Allah, Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ayah Kenzi dan Bu Krisni. Selanjutnya Ayah Bunda yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kami buka chat dari Ayah Bunda. Ada yang mau bertanya langsung? Bu, mau tanya. Assalamualaikum. Oh, J, monggo. Siapa dulu? Dengan siapa ini namanya? Saya Hasta Prayoga, orang tua dari Maharani Hasna Fahira Prayoga. J, monggo Ayah Maharani. Kami Ya, ya, kebetulan ini baru ikut, saya tadi tanya istri saya. Bu, terkait pembelajaran tatap muka, tadi saya tanya sama bundanya Hasna, katanya anak-anak suruh bawa bekal ya, Bu? Iya, Pak. Kalau menurut saya, kan ini pembelajarannya juga kan tidak terlalu lama, hanya 2 jam ya, betul nggak? Iya, Pak. Nah, sebaiknya anak-anak itu tidak perlu membawa bekal. Jadi dipastikan anak-anak itu jangan sampai membuka masker. Kan itu waktunya hanya 2 jam. Saya melihat yang di Jakarta itu cukup bagus sih, cukup membantu ya. Jadi dipastikan siswa itu tidak membuka masker. Ya kecuali kalau mau ludah mau apa itu mungkin. Tapi kalau bawa bekal makanan, dia membuka maskernya itu terlalu lama gitu loh, Bu. Sedangkan kan namanya anak-anak itu satunya bawa makan, satunya bawa makan. Nah, ini kan sangat saya katakan juga sangat riskan. Jadi pembelajaran tatap muka ini yang waktunya hanya 2 jam itu kalau bisa anak-anak tanpa membuka masker. Jadi nggak perlu bawa bekal, cuma 2 jam aja. Ya kita melihat beberapa sekolahan yang sudah jalan tatap muka itu, saya juga mengamati untuk bagi anak-anak yang siswa SD itu efektif untuk tidak membuka masker. Begitu, Ibu, masukan dari saya, Bu. Halo? Iya, Bu, Pak. Halo? Iya. Ya, gimana tanggapan sekolahan terkait hal ini? Ya, langsung kami jawab ya, Bapak Ibu. Iya, Bu. Nggih, Bapak Ibu, terima kasih atas masukannya berkaitan dengan tidak buka masker nggih. Nanti akan kami kaji ulang Bapak Ibu berkaitan dengan ini, tetapi kemarin yang sudah berjalan selama sepekan itu memang anak-anak itu, kebetulan saya juga ngajar di kelas nggih, baru 1 jam itu udah Bu capek, Bu lapar, Bu haus, Bu pengen minum, Bu pengen makan begitu. Nah, sehingga memang ketika di salah satu juknis itu kami sampaikan waktu makan itu adalah bersama dengan guru di kelas, jadi anak-anak tidak meninggalkan tempat, tetap duduk di tempatnya masing-masing, dan durasi yang kita berikan hanya kurang lebih 10 menit. Setelah itu anak-anak bisa menutup kembali maskernya begitu ya, tanpa kemudian dia berpindah atau mendekat dengan temannya begitu, Bapak. Tapi nanti berkaitan dengan masukan Bapak akan kami kaji lagi di manajemen sekolah begitu nggih. Dan kita juga lihat apakah nanti di perjalanan selama PTM ini terkait prokes dan yang lainnya ada masalah atau tidak begitu. Tapi ala kulihal kami berterima kasih masukannya. Penerapan yang di sekolah kami sudah berupaya sebaik mungkin agar anak-anak diminimalisir ketika makan itu lama begitu ya. Jadi mereka tetap duduk di tempatnya masing-masing, diberi waktu kurang lebih 5-10 menit oleh gurunya dan pengawasan gurunya begitu Bapak Ibu. Karena memang anak-anak itu saya pikir ini harus ada ketegasan ya. Kita gini ya, kita itu kan sama anak-anak itu kan sudah mempelajari mereka untuk puasa zuhur. Artinya dari subuh sampai zuhur dia sudah kita pelajari untuk tidak makan, untuk tidak minum. Kan seperti itu. Nah, kalau hanya rentang waktu 2 jam, saya pikir anak-anak ini bisa kok. Karena kalau kondisi pandemi seperti ini, kita jangan berikan celah sedikit pun yang namanya buka masker, yang namanya berkerumun. Ya kebetulan saya ini kan
termasuk juga di lingkungan perusahaan, saya sebagai Satgas COVID juga. Ya, jadi mungkin saya kasih masukan aja seperti itu gitu loh, Bu. Jadi 2 jam itu saya pikir ya namanya anak-anak Bu haus, Bu panas, Bu capek, wajar namanya anak. Halo? Nggih, Bapak, terima kasih. Ya, Monggo, nggih. ya namanya ngeluh capek, ngeluh lapar, ngeluh haus itu wajar. Toh 2 jam aja seperti itu. Jadi sebisa mungkin jangan buka masker, Bu. Sebisa mungkin, apalagi namanya anak-anak. Seperti itu. 2 jam cukup, nggak perlu bawa makanan dari. Saya melihat yang uji coba di Jakarta itu sangat bagus banget, ya, sangat efektif banget ya. Benar-benar dilarang untuk bawa bekal, jadi tidak boleh buka masker. Terus yang kedua, yang kejadian kemarin di Sumatera Barat itu yang 56 terpapar setelah pembelajaran PPKM itu juga harus jadikan pelajaran juga. Nah, karena hal-hal seperti ini kan salah satunya ini kan kita juga ikhtiar gitu loh, Bu. Jadi kita melihat, mengamati di lingkungan yang lain yang nantinya kita akan lakukan pada saat kita memperlakukan pembelajaran tatap muka. Saya pikir harus ketegasan, hanya 2 jam kok. Mereka anak-anak udah kita ajarin puasa zuhur dari subuh sampai zuhur tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, ya sama aja seperti itu menurut saya. Begitu, Ibu. Terima kasih Bapak masukannya. Untuk ini kami nanti kaji dulunya Bapak Ibu. Terima kasih Mas Bapak masukannya berkaitan dengan makan atau minum. Semoga ini nanti jadi bahan kami untuk pelaksanaan berikutnya, begitu Bapak. Oke Bu. Matur nuwun nggih Bu. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ayah Hasna. Selanjutnya kami akan buka di pertanyaan chat yang kirim pesan ke kami, akan kami bacakan pertanyaannya. Betul nggih? Atau ada lagi yang masih mau secara online, dipersilahkan dulu, Bu. Oh, betul nggih. Ayo Bunda, ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum Bunda. Oh, nggih. Dengan Mama siapa? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bunda. Oh, Bu Erwin nggih. Ini dari orang tua dari Pak Alfi yang anaknya hafal Al-Fatihah. Itu mau tanya Bunda terkait pembelajaran PTM yang di SD itu apakah nanti ketika anak itu masuk ke dalam sekolah itu apakah sudah PNB untuk guru-gurunya itu memberikan lokasi misalkan ini kelasnya di apa aja, terus terus juga yang pertama terkait itu, terus yang kedua kalau bisa itu untuk menyiasati kalau ada anak yang satu kakak saja di WhatsApp, yang adiknya di kelas 3, mungkin kalau misalkan yang kelas 2 sudah dapat ruang kelasnya, mungkin guru kelasnya bisa standby. Jadi untuk menghindari anak itu. Mama kurang jelas suaranya, Mama. Nggih. Mohon maaf ya. Suaranya putus. Ini sudah jelas loh suara saya. Iya, sampun. Iya, monggo. Bisa diulangi lagi nyun sewu, Mama. Saya ulang lagi disebut. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu, apakah ketika pembelajaran tatap muka ini gurunya itu memberikan, kalau yang kode kelasnya misalkan, atau anak itu diarahkan sampai ke tempat ruang kelasnya, yang pertama itu. Yang kedua, masukan terkait bila ada orang tua yang dua-dua anaknya sekolah tersebut dan misalkan mereka itu ingin berangkat jalan, mungkin guru kelasnya bisa standby. Jadi kalau guru kelasnya sudah standby, itu kan juga menghindari anak itu untuk berkerumun. Jadi kalau misalkan anak itu sudah datang tapi gurunya tidak standby di tempatnya, itu kan otomatis anak itu kan pasti akan ada kesempatan untuk kita mengomunikasi dan semuanya.
Monggo Bu Krisni. Oke. Sampun Ibu. Terus udah sementara itu dulu pun. Baik, nggih. Nggih. Ibu, berkaitan dengan tadi yang ditanyakan, yang pertama berkaitan dengan tempat ya. Kalau tempat anak-anak berada di mana itu sudah ada di dalam jadwalnya masing-masing. Nanti bisa dilihat hari ini berada di mana begitu nggih. Kemudian kami dari pihak sekolah itu ada setiap pagi petugas yang bertugas membantu mengarahkan di mana letak siswa itu kelasnya begitu. Insya Allah ada tim dari sekolah yang jaga di apa namanya di tensi, ada yang di penyambutan, kemudian ada yang di pengarah ruangan begitu. Jadi insya Allah anak-anak akan bisa masuk di kelasnya masing-masing. Kemudian tadi berkaitan dengan kasuistik ya, misalnya karena ada orang tua yang bareng punya kakak dan beradik seperti ini, makanya kami tadi sampaikan kalau ada yang putranya yang berangkat sebelum jam, maka monggo bisa menghubungi guru kelasnya. Biar nanti guru kelasnya juga bisa memantau begitu. Jadi mohon ketika ada kasuistik seperti ini bisa menyampaikan dulu kepada guru kelasnya begitu. Ibu, terus terkait dengan itu tadi pun untuk yang membawa bekal itu, kalau menurut saya, kalau misalkan anak lapar juga pastinya tidak konsentrasi gitu, jadi virus COVID juga menularnya tidak lewat udara. Jadi menularnya kan karena dia sifatnya droplet. Jadi selagi anak itu ketika makan atau minum ada guru yang PB yang mengawasi, jangan anak tidak pindah tempat. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya. Berkaitan dengan makan, begitu makan dan minum ya Bapak Ibu. Kalau di juknisnya itu memang diperkenankan, tetapi memang dengan pengawasan guru begitu ya, dengan ketentuan tadi waktunya kurang lebih 5-10 menit dengan bekal yang dibawakan dari rumah begitu. Kemudian tadi untuk meminimalisir membuka masker terlalu lama dan yang lainnya itu yang diharapkan tidak membawa uang saku sehingga anak jajan di luar tanpa pengawasan guru begitu. Sementara yang kita ambil seperti itu sesuai dengan juknis yang ada di Dinas Kota Semarang ya Bapak Ibu. Nanti berkaitan dengan masukan-masukan mungkin satu kelas bisa diinvite mungkin bisa pengawas. Sampun Ibu. Mungkin untuk menyiasati juga kalau misalkan ada orang tua yang masih khawatir, jadi mungkin dalam satu kelas itu ada guru. Jadi aku dulu itu yang di depan misalkan menerangkan, jadi yang di belakangnya kan nanti guru yang satunya bisa mengawasi. Jadi itu mungkin lebih amannya. Mungkin cukup itu saja pun masukan dari saya. Oke. Terima kasih ya Ibu Erwin Indrianti. Nggih. Ayah Bunda. Nggih, sampun nggih, Mama nggih. Ya Bu, sudah. Nggih, terima kasih. Oke, Ayah Bunda, kami izin membuka pesan di room nggih. Oke, ini sebenarnya tadi sudah saya tangkap. Ada pertanyaan. Mohon maaf, Ibu Guru bertanya, apabila ada salah satu murid yang terpapar COVID-19, apakah pihak sekolah akan melakukan tes atau apakah resiko dari tatap muka
nanti diserahkan sepenuhnya ke wali murid atau dari sekolah ikut berperan. Terima kasih. Gitu. Bapak Ibu, terkait dengan COVID, insya Allah di sekolah ada tim Satgas COVID juga berkaitan dengan ini, sehingga misalnya ada siswa yang terindikasi atau setelah ini kemudian ada muncul demam dan yang lainnya, maka harapannya memang setelah itu tidak masuk begitu ya, isolasi mandiri ataupun melakukan pengobatan kalau memang ada gejala yang berlebih begitu. Kemudian berkaitan dengan siswa yang lain, memang nanti akan ada tindakan selanjutnya yang akan dipandu oleh tim Satgas COVID begitu. Bapak Ibu yang ada di Satgas COVID di room ini adakah? Barangkali mau menjelaskan? Tapi yang jelas Bapak Ibu secara umum bagi nanti siswa yang kemudian terpapar atau ini maka kemudian langsung mengisolasi diri gitu ya, tidak masuk, kemudian melaporkan kepada sekolah si A si B-nya, kemudian nanti akan ada kunjungan begitu ya dari tim Satgas COVID untuk tindakan selanjutnya, maksudnya tindakan selanjutnya apakah pemberian suplemen nutrisi ataupun hal-hal komunikasi yang akan terus dipantau begitu ya dari tim Satgas COVID sekolah begitu. Atau teman-teman yang dari Satgas COVID, kalau ada hal yang mau dijelaskan lebih lanjut kami persilahkan. Nggih, hatur nuwun Bu Bisni. Ya. Berkaitan dengan hal yang seperti itu memang sejak awal ya dalam pelaksanaan anak-anak akan masuk di sekolah, kita memang meminta kepada orang tua untuk melakukan pengecekan dulu terhadap anaknya. Jadi begitu. Prinsipnya bagi anak-anak yang memang dia terindikasikan sakit ya, baik itu demam, batuk pilek atau yang lainnya, kita harapkan memang tidak diperkenankan untuk bisa mengikuti PTM. Jadi sejak awal memang sudah diantisipasi seperti itu. Makanya bagi orang tua yang memang nanti melihat anaknya kok kan tahu, pasti orang tua tahu. Jadi ketika di rumah anaknya demam, sakit sebagainya kan setahunnya itu jangan dimasukkan. Nah, kalau ternyata ada kejadian tadi semisal di sekolah, dalam simulasi yang sudah kita lakukan, memang ketika guru mengetahui ada anak yang begitu, langsung kita dari tim COVID di sekolah akan segera mengambil anak itu di UKS untuk dilakukan observasi dan sebagainya, dan jika dimungkinkan memang segera dijemput orang tuanya. Nah, setelah itu pelaksanaan hal seperti itu nanti kita serahkan kepada orang tua. Nah, kalau memang ternyata ya dalam pelaksanaannya ada dan siswa kita yang begitu, ya akhirnya kita akan melakukan ya semacam antisipasi bersama dengan pihak dinas puskesmas dan sebagainya. Itu mungkin yang sudah kita berusaha untuk antisipasi sejak awal dari anak-anak masuk sampai nanti ketika anak-anak di KPM ada permasalahan seperti itu, kita mencoba untuk mengantisipasinya dengan hal seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Prinsipnya adalah ketika ada anak-anak yang kondisinya tidak sehat, kita harapkan tetap belajar di rumah saja, jangan ikut PTM di sekolah. Itu aja prinsipnya, Bapak Ibu semua. Oke, begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Syukron. Begitu ya Bapak Ibu, terkait dengan pertanyaan tadi kasuistik COVID begitu ya. Kita berdoa semoga tidak ada ya Bapak Ibu ya, lancar semua sampai kelas 1 bisa masuk begitu. Begitu, monggo host atau ini kami lanjutkan beberapa pertanyaan, banyak sekali di room chat ya Bapak Ibu. Salah satunya bertanya berkaitan dengan pembelajaran tahfidz dan qiraati. Tadi kami belum sampaikan. Untuk pembelajaran tatap muka, KBM, qiraati dan tahfidz itu diselenggarakan secara PTM. Jadi
tetapi tidak blended Bapak Ibu. Artinya tidak blended bersamaan. Jadi ketika pembelajaran qiraati, satu contoh Pak Arif bisa minta tolong ditampilkan yang slide tentang jadwal. Di slide PPT saya tadi, minta tolong ditampilkan untuk jadwal. Oke, slide show Pak. Oke. Anak-anak mohon tidak mencoret-coret layar ya. Yang bagian jadwal Pak. Di nomor 6 C. Baik, Bapak Ibu bisa dipersani. Khusus kami contohkan kelas 3 ya Bapak Ibu. Kelas 3 itu khusus hari Senin saja. Itu masuk 7:30 karena ada tambahan tahfidz di pagi hari. Jam 7:30 sampai 8:30. Ini dilaksanakan secara PTM tatap muka untuk siswa yang hari itu hadir di sekolah, yaitu absen bawah untuk kelas 3 ya besok ya. Kemudian kebetulan jadi yang dikasih blok Bapak Ibu, jadwalnya nanti Bapak Ibu akan dapat masing-masing. Yang di blok itu berarti tatap muka, termasuk hari Senin itu ada jadwal qiraati untuk ananda yang absen bawah. Nah, ini juga dilakukan secara PTM. Tetapi tidak blended, artinya tidak sambil menyalakan Google Meet begitu nggih. Khusus untuk tahfidz dan qiraati kegiatannya tatap muka dengan gurunya, tidak dengan gimmick di saat pembelajaran begitu ya. Tetapi nanti untuk siswa yang berada di rumah, tahfidznya akan diselenggarakan jam 11 sampai jam 12. Jadi yang berangkat ke sekolah itu tahfidznya jam 7:30 sampai 8:30, yang berada di rumah jam 11 sampai jam 12. Kalau untuk qiraati absen bawah itu hari Senin, yang di rumah itu silahkan pada saat jam ini belajar mandiri, kemudian baru akan mendapat qiraati tatap muka di hari Selasanya. Begitu. Begitu Bapak Ibu, pertanyaan berkaitan dengan tahfidz dan qiraati, alhamdulillah bisa PTM dengan pensiasatan seperti itu. Kemudian di qiraati daringnya di hari Rabu, Bapak Ibu ini bisa dipersani untuk siswa yang tidak berangkat. Nah, yang tidak berangkat, misalnya ini hari Rabu yang berangkat absen bawah, maka absen atas di rumah yang mengikuti daring qiraati. Demikian juga hari Kamis yang berangkat absen atas, maka absen bawah yang di rumah yang ada daring. Kenapa dibuat seperti ini? Biar meminimalisir anak-anak habis pulang sekolah baru datang, habis itu gimit lagi. Maka yang gimit adalah siswa yang belajarnya di rumah. Gitu. Itu ya Bapak Ibu, semoga bisa dipahami. Ini ada istirahat 10 menit. Nah ini berada di kelas bersama dengan gurunya. Jadi sebelum pulang, anak-anak, jadi selama 2 jam itu tidak ada istirahat ya Bapak Ibu. Jadi lanjut dari jam pertama, jam kedua. Hanya saja Bapak Ibu guru memberikan waktu kurang lebih 5-10 menit siswa untuk membawa bekal atau minum begitu ya. Harapan kami sih bekalnya jangan terlalu yang ribet ya Bapak Ibu ya. Jadi bawakan roti atau apa yang dalam waktu 5 menit atau 10 menit, maksimal 10 menit itu sudah selesai. Mungkin jangan nasi, kalau nasi, lauk dan yang lainnya agak ribet atau yang berkuah gitu agak ribet, yang kering-kering saja Bapak Ibu. Gitu. Atau roti atau apa yang memudahkan anak sehingga dia tidak ribet di penyiapan makannya. Begitu, kemudian PTM hari Sabtu tidak libur ya Bapak Ibu tetapi daring. Ada lagi kelas 2 mulai PTM-nya kapan? Insya Allah tadi sudah disampaikan kalau kita lancar 1 pekan ini, maka insya Allah pekan depan, Senin depan akan mulai kelas 2. Kelas 1 berarti pekan depannya lagi 4 Oktober, insya Allah. Semoga lancar gitu ya.
antar jemput sekolah. Nah, antar jemput sekolah mohon maaf Bapak Ibu, dari sekolah belum bisa mengaktifkan karena berkaitan dengan prokes nggih. Jadi mohon Bapak Ibu bisa mengupayakan sendiri atau lebih bagusnya dijemput sendiri, antar jemput sendiri. Kalau dengan terpaksanya menggunakan jasa ya Bapak Ibu yang sudah percayai begitu. Insya Allah PPT nanti akan kami share Bapak Ibu di grup kelas masing-masing bersama dengan guru kelasnya. Berkaitan dengan penjemputan biar tidak rempong, monggo nanti berkomunikasi dengan guru kelas nih Bapak Ibu. Atau kalau memang ini intinya PTM tidak kemudian ini ya Bapak Ibu bisa menyesuaikan karena ada kuesioner. Bagi yang sangat terpaksa repot sekali juga bisa ikut secara daring begitu Bapak Ibu. Terkait dengan tidak membuka masker saat PTM, kami setuju memang Bapak Ibu tidak membawa bekal makan dan minum, akan kita lihat nanti, kita evaluasi kembali di 1 pekan ini. Bu Krisni. Baik, monggo. Ini ada pertanyaan yang tadi kelewat. Mohon izin bertanya untuk mapel tafid absen atas, apakah tidak ada kesempatan untuk PTM? Gitu, okay. Tadi kan mungkin Ibu Damarjati belum menyimak dari awal. Kalau kita untuk pekan selanjutnya bisa bergulir absen. Baik, ya Bapak Ibu, harinya bergantian ya. Jadi kalau pekan ini absen atas itu kemudian yang di rumah, karena besok hari Senin pekan kedua mulai dari absen bawah yang masuk hari Senin, maka absen atas akan ikut KBM PTM tafidnya minggu depan. Minggu depan berarti yang masuk hari pertama adalah absen atas, begitu Bapak Ibu, bergantian. Gitu nggih. Jadi nek pekan ini memang daring, pekan besok insya Allah PTM. Jadi tafidnya 2 minggu sekali gitu ya? Tafidnya tetap 1 minggu sekali Ibu, cuman memang kalau yang dia berangkat PTM, berarti tafidnya berada di sekolah bersama dengan gurunya, tapi yang di rumah waktunya siang hari Google Meet setelah selesai blended learning di kelas masing-masing. Tadi jam 11 sampai jam 12. Kalau kelas 1, 2 Bapak Ibu, mohon maaf belum kami sampaikan ya. Kelas 1 dan kelas 2 jadwalnya masih tetap untuk selama 2 pekan ini. Baru nanti akan ada perubahan, itu ketika sudah diizinkan PTM maka akan ada jadwal baru. Gitu. Mungkin ditegaskan ya kerjasama Bapak Ibu. Jadi PTM bisa berlanjut kalau kerjasama. Namun ya, Ayah Bunda, ya. Ayah Bunda mohon kerjasamanya. Ayah Bunda di rumah memberikan anak-anak ya, ketika kita punya kerjasama yang bagus, orang tua dengan guru, insya Allah program ini akan berlanjut ke jenjang kelas 1 dan kelas 2. Ya. Namun ketika Ayah Bunda kurang kerjasama dengan kami, maka PTM juga akan berhenti di kelas 3. Begitu nggih. Jadi prokesnya, kemudian penjemputannya, mohon kerjasamanya Ayah Bunda, penjemputannya tidak molor terlalu lama gitu nggih. Walaupun Ayah Bunda ada kegiatan bisa menyampaikan ke guru kelas. Jadi anak itu tidak berkerumun di gerbang sekolah. Nggih. Ada lagi atau kami cukupkan sampai di sini? Sampun nggih, Ayah Bunda insya Allah sudah paham semua nggih. Apabila ada pertanyaan yang belum tersampaikan, Ayah Bunda bisa menyampaikan melalui guru kelas masing-masing. Gitu nggih. Terima kasih Bu Krisni atas waktunya. Terima kasih Bunda. Mohon maaf lahir batin Ibu-ibu, barangkali ada hal yang tidak berkenan ketika menjawab. Mohon kerjasamanya, semoga PTM kita bisa lancar dan terus berlanjut sampai kelas 1. Amin. Amin. Terima kasih Ayah Bunda atas waktunya. Tak terasa nggih, sudah hampir 1,5 jam kita bersama melakukan Zoom meeting tentang sosialisasi pembelajaran tatap muka kelas 1 sampai kelas 3. Jadi kami membawa acara dan segenap panitia, apabila ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.